Kadang keluhan orang yang beli smartphone dengan harga terjangkau itu justru bukan karena fiturnya yang sedikit atau hasil jepretan kameranya yang buruk ya, tapi seringkali alasannya itu sederhana aja, soal desainnya. Yang mungkin untuk sebagian orang kelihatan murahan. So, buat kamu yang mungkin di momen lebaran kemarin sempat bete nih gara-gara HP terjangkaunya dibilang murahan, nih cobain smartphone ini. Penasaran? Yuk, langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya sekarang ini udah ada Infinix Smart 20 ya. Smartphone sejutaannya Infinix yang desainnya ini sih jelas cakep ya. Tersedia 4 varian warna yang bisa kalian pilih. Ada Shadow Black, Cloudline Blue, Polaris Titanium, dan tentu aja Sunlight Orange kayak yang lagi kita bahas sekarang. Yang sayangnya waktu video ini saya buat hanya tersisa varian warna Shadow Black-nya aja nih di official online store-nya Infinix, yang mana untuk harga SRP varian 4/64GB adalah 1,3 jutaan, dan untuk varian tertingginya yaitu 4/128GB adalah 1,4 jutaan. Tapi tenang, seperti biasa buat kalian yang nantinya tertarik buat beli, saya udah siapin link pembelian yang pastinya bisa kasih harga lebih murah dari harga SRP-nya tadi. Jadi bisa langsung aja klik produk showcase yang ada di pojok sini atau lewat link yang udah saya cantumin di kolom deskripsi. Oke, kalau ngomongin soal desain, secara experience selama pemakaian saya nggak pernah ada komplain ya. Digenggamnya nyaman, look desainnya juga berasa kayak HP mahal, dan buat orang yang nggak suka pakein HP-nya casing kayak saya, Infinix Smart 20 ini jelas kasih kenyamanan yang lebih sih. Karena selain bodinya yang tipis 7,7 mm aja, finishing bodi belakangnya juga overall dibikin matte ya. Yang tentu aja bikin looks HP ini jadi nggak gampang kelihatan kotor karena bercak sidik jari. Untuk di sisi atas HP-nya ini ada lubang speaker, di sisi kanan ada tombol volume dan juga tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Di sisi kirinya ada slot SIM tray yang udah triple slot, dan di bagian bawahnya ada lubang mic, port charger USB Type-C, dan keren nih, masih disediain port jack audio 3,5 mm. Oh ya, di harga yang terbilang sangat terjangkau ini ya, isi dari paket pembeliannya termasuk yang lengkap loh. Tentu selain kalian bakal dapetin smartphone Infinix Smart 20-nya, kalian juga bakal dapetin aksesoris lain seperti buku garansi, kartu bundling perdana smartphone, yang kuotanya itu bisa kalian pakai selama setahun penuh, softcase yang warnanya matching juga sama HP-nya, lalu ada kabel charger USB Type-C, adapter charger, dan tentunya satu buah SIM card ejector. Lanjut kalau soal layar, Infinix Smart 20 ini dibekali panel layar IPS 6,78 inci, resolusinya HD+, dan udah support refresh rate layar tinggi up to 120Hz. Untuk ukuran smartphone sejutaan, spek layar kayak gini ya, itu udah termasuk yang mewah ya. Dipakai Netflix kan, gambarnya juga masih kelihatan oke. Scroll-scroll timeline sosmed juga masih berasa nyaman, bahkan untuk dipakai buat main game juga, gak ada tuh yang namanya touch delay. Dan karena HP-nya ini juga udah dibekali IP rating IP64 yang bikin HP-nya jadi tahan debu dan juga cipratan air. Jadi pas di kondisi tangan lagi basah, layar HP-nya ini tuh masih bisa digunain loh berkat fitur atau support wet and greasy touch yang ada di layarnya. Ya, kalau soal layar, catatan dari saya sih palingan soal peak brightness-nya aja ya. Yang kalau dipakai pas di bawah terik matahari gitu, visualisasi layarnya jadi nggak begitu jelas kelihatan. Apalagi semisal dilihat dari sisi bagian kiri, kanan, atau bahkan bawahnya. Tapi ingat guys, sekali lagi karena ini adalah smartphone 1 jutaan, bahkan bisa dapat di harga 1,3 jutaan, so nggak perlu banyak dikomplain lah ya. Apalagi kalau dilihat dari sisi desainnya, Infinix itu masih bermurah hati loh buat kasih kalian desain layar pansol yang indis ekonomi. Kelihatannya udah mulai muncul tuh brand smartphone yang akhirnya balik lagi untuk gunain desain layar water drop display di smartphone kelas entry levelnya. Oke, lanjut untuk urusan performa, Infinix Smart 20 ini udah dibekali chipset MediaTek Helio G81 Ultimate ya, yang dari hasil pengujian AnTuTu Benchmark versi 11-nya bisa dapetin skor di angka 366 ribuan. Ya, kalau untuk kebutuhannya untuk support usaha atau buat dijadiin HP daily buat ngebit ojol gitu aja ya, menurut saya sih HP ini udah bisa dibilang cukup lah, karena pas saya coba HP-nya buat main game juga, performanya masih terbilang yang oke loh buat ukuran smartphone dengan harga 1 jutaan. Contohnya
Contohnya kayak pas saya coba buat main game Mobile Legends nih, settingan grafisnya itu ada di resolusi SD dengan frame rate yang high. Dan sepanjang match, saya bisa dapetin rata-rata FPS yang cukup oke lah, walaupun sesekali masih berasa ada frame dropnya, yaitu di angka 53 FPS. Tapi pas saya coba buat mainin game PUBG Mobile di settingan grafis smooth ultranya, surprisingly nih guys, feel-nya itu terbilang smooth loh, dengan rata-rata FPS ada di angka 39 FPS. Tapi kalau untuk di game PUBG ini, yang kurang cuma soal di giroskopnya aja ya, yang berasa delay karena memang masih pakai virtual gyro. Oke, untuk urusan baterai, walaupun memang tidak hadir dengan kapasitas baterai 6000 mAh, melainkan 5200 mAh aja, sepengalaman saya pakai kemarin masih bisa banget loh buat dipakai hampir seharian penuh. Buat gambaran aja, waktu saya pakai buat main game Mobile Legends tadi ya, selama 1 jam, baterainya itu cuma berkurang sebanyak 14% aja. Dan untuk streaming video di YouTube selama 1 jam juga, baterainya cuma berkurang sebanyak 7%. Mungkin kompromi soal baterai ada di pengisian dayanya aja nih, yang sayangnya emang masih belum fast charging. Kalau soal software, beruntungnya sekalipun saya masih belum tahu ya bakal dapetin jatah update softwarenya itu berapa kali, tapi paling nggak waktu pertama kali kalian nyalain HP-nya, software yang terinstall itu udah yang paling baru nih, yaitu Android 16 dengan tampilan UI XOS versi terbaru juga, yaitu XOS versi 16. Nah, bicara soal kamera, tentu mengingat bahwa Infinix Smart 20 ini dijual dengan harga sejutaan aja. Awalnya saya jujur ragu ya, kalau HP ini tuh bisa kasih hasil jepretan kamera yang enak dipandang. Apalagi kalau dilihat dari setup kamera yang di bawah nih. Di bagian belakang ada satu buah lensa main kamera dengan resolusi sebesar 8 megapiksel, dan kamera selfie-nya ini juga sama ya, sebesar 8 megapiksel aja. Tapi coba lihat nih, buat kualitasnya, menurut saya ini sih udah cukup oke ya buat smartphone di range harga segini. Dan image range kelihatan cukup luas, saturasi warnanya juga nggak overproses, dan buat smartphone sejutaan, hasil foto mode portraitnya cukup rapi loh ini background bokehnya. Ya walaupun tetap kudu compromise sama shutter speednya yang nggak bisa instan. Sementara untuk kualitas perekaman videonya kayak gimana, kalian bisa nilai sendiri aja deh lewat sampel videonya berikut ini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari Infinix Smart 20 guys, yang saya rekam di resolusi maksimal yaitu 2K 30 fps. Cukup impress ya sama hasilnya. Ini smartphone 1 jutaan dan dynamic range-nya masih cukup luas, walaupun secara detail tentu aja kalau dibandingkan dengan smartphone 2 atau 3 jutaan ini bakalan kelihatan jauh ya. Apalagi kalau kalian lihat dari preview layarnya Infinix Smart 20 ini yang resolusinya memang sebatas SD Plus aja. Tapi masih cukup oke buat saya. Kalau misalnya hanya sekedar dipakai untuk dokumentasi kayak gitu, masih cukup bagus lah untuk dikasih lihat atau dipamerin ke teman-teman kalian atau keluarga kalian. Untuk stabilan gambarnya juga sayang banget ya, kelihatan goyang-goyang karena wajar nggak ada fitur stabilisasi gambar tambahan seperti OIS atau IIS. Tapi ini tersedia fitur native 2 kali digital zoom seperti ini kualitasnya. Dan untuk 1 kalinya seperti ini. Oke, sekarang saya pindah ke lensa kamera depan ya guys. Dan ini saya rekam di resolusi yang sama, yaitu 2K 30 fps kayak lensa kamera utamanya tadi. Dan kualitasnya seperti ini. Nah, ini saya kasih lihat ke kalian untuk dynamic range-nya. Seperti yang kalian bisa lihat, untuk awannya blown out warna putih ya. Jadi secara detail nggak kelihatan, tapi untuk langitnya kalau diarahkan seperti ini masih cukup tercover warna birunya. Nah, dan kalau di bawah jalan sama seperti tadi, karena nggak ada fitur stabilisasi gambar tambahan, jadinya dia guncang-guncang gitu ya guys. Oh ya, by the way, ini saya di pinggir jalan persis ya, seperti yang kalian bisa lihat. Ini mikrofonnya, kualitasnya menurut kalian apakah suara saya cukup baik terdengar atau enggak? Bisa bantu juga untuk tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi untuk kesimpulannya, buat saya Infinix Smart 20 ini adalah smartphone sejutaan yang layak buat jadi opsi utama untuk dibeli di awal tahun 2026 ini. Karena jujur guys, di tahun ini kalian bakal jarang banget nih nemuin smartphone sejutaan yang bisa kasih desain mewah dengan fitur yang cukup berguna untuk kamu yang aktivitasnya kebetulan banyak di outdoor. Kayak IP rating IP64 misalnya yang bikin HP-nya jadi tahan debu dan juga cipratan air, atau Pure Voice sejenis noise reduction buat kamu yang mau suara panggilan
teleponnya terdengar lebih jernih. So, sekali lagi kalau kalian tertarik sama Infinix Smart 20-nya ini, bisa cek produk showcase-nya yang ada di pojok sini, atau bisa juga lewat link pembelian yang pastinya udah saya cantumin di kolom deskripsi. Well, mungkin cukup segitu aja guys untuk video review kita soal Infinix Smart 20-nya ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu klik tombol like-nya kalau kalian suka, dan jangan lupa juga ya di-share ke teman-teman kalian karena barangkali video kita kali ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi di video review yang berikutnya.